Selanjutnya, sambutan yang ketiga dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Saiful Bahri Ansori MP, mewakili dari Komisi 1 DPR RI. Dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alam karamun para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Badrul Shodiq masih dalam perjalanan, pengurus MWCNU Sumber Baru, pengurus ranting NU Karanganyar ya, Karangbayat, maaf Bu, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Pak Amin, senior saya Pak Gun-Gun, staf khusus Menteri Kominfo, Bapak Polsek, Pak Kiai Sinten Pak Subagio, Bapak Kiai Muhammad Yusuf, Camat Sumber Baru yang saya hormati, dan hadirin-hadirin yang berbahagia, khusus kepada An-Nabawi yang telah mengiringi selawat ini, mudah-mudahan terus berselawat. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan realisasi program kerjasama antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Komisi 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini memang DPR di Komisi 1. Di DPR itu ada 11 komisi, Komisi 1 sampai Komisi 11. Nah, Komisi 1 itu membidangi antara lain Kementerian Luar Negeri, mitranya itu Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Badan Intelijen Negara, dan Kominfo. Nah, sekarang ini dalam rangka untuk kerjasama itu, kita mengambil tema tentang keberagaman, karena memang sekarang lagi menarik di Indonesia ini, karena ada sekelompok orang yang ingin menghilangkan keberagaman itu. Mungkin Bapak Ibu sering melihat berita-berita bahwa ada sekelompok orang yang ingin menghilangkan keberagaman, termasuk mungkin selawat, yang orang suka ziarah kubur, orang yang suka silaturahim, sehingga kita perlu untuk memberikan tahu pada masyarakat bahwa itu semua adalah given. Keberagaman itu asli Indonesia Pak, sudah ada dari dulu. Indonesia lahir itu sudah beragam. Oleh karena itu perlu kita pertahankan. Indonesia itu kalau tidak beragam berarti tidak ada NKRI. Intinya NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah keberagaman. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Batak, ada Bali, dan lain sebagainya. Ada 2.700 etnis dan suku, betapa banyak sekali. Oleh karenanya, ini merupakan tanggung jawab bersama kita, baik saya sebagai Komisi 1 maupun sebagai Kominfo, Pak Gun-Gun. Dengan demikian, di forum ini diharapkan nanti akan menjadi kesadaran bersama bahwa pentingnya merawat itu, merawat bermacam-macam itu Pak, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, karena sekarang ini banyak
di negara-negara yang lagi bertentangan, lagi konflik, lagi perang, karena persoalan khilafiyah itu, persoalan yang berbeda itu. Indonesia adalah negara yang paling aman saat ini, tapi bukan berarti ke depan tidak aman, bukan berarti aman terus, karena banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ingin Indonesia tidak aman. Komisi 1 sebagai komisi yang menangani bidang komunikasi dan informatika kerjasama dengan Kominfo terus berupaya agar bagaimana masyarakat ini terus bisa rasa aman di negara kita ini, sehingga kita perlu ada semacam dialog-dialog, pengajian-pengajian, baik bertajukkan dengan selawatan, dialog di kampus, dialog di masyarakat, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk pencerahan bagi kita bahwa pentingnya merawat keberagaman itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Saya terima kasih sekali kepada semua pihak, terutama Pak Camat. Bukan berjanji Pak Camat nanti kalau ada program mungkin akan lebih besar, karena Pak Camat tadi karena beliau ini suka selawat. Saya kira ini peluang yang baik untuk kita kembangkan terus, agar bagaimana bumi selawat Jember ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Dan dengan selawat inilah kita harapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pak Gubernur yang saya hormati, terima kasih sekali kepada Kominfo. Kami ini setiap tahun melakukan hal yang sama seperti ini Pak, sekitar 4 kali. Jadi kami sengaja ingin menumbuhkan budaya yang ada di masyarakat, apakah itu selawatan, tanjidur, wayang, ketoprak, dan lain sebagainya. Bahkan tahun yang lalu kami bekerjasama dengan RRI menyelenggarakan yang disebut dengan Festival Musik Patrol, karena itu sudah hampir punah dan hampir diakui oleh daerah lain. Padahal musik patrol itu adalah asli Jember, asli kreasi dan inovasi orang Jember, ketika orang Jember membutuhkan bangun malam untuk sahur. Sehingga ini kita tumbuhkan, kita kembangkan bahwa ini adalah hasil karya anak Jember. Dan insya Allah kalau nggak ada Aram Lintang, tahun depan juga ada festival ini, karena kita membuat event tahunan bekerja sama dengan RRI dan lembaga terkait. Inilah yang perlu kita sampaikan bersama-sama. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumber Baru ya, Karangbayat. Saya itu walaupun asli Jember Pak, terus terang saya pertama kali menginjak kaki di Karangbayat ini. Dulu pernah di agak jauh dari sini, di rumahnya Mas Nurul itu. Saya asli Jember memang, saya kelahiran Karanganyar Ambulu, bener kata Pak Camat tadi, Pak Kiai Yusuf ini. Tapi saya memang suka merantau, mulai kecil merantau ke Jawa Tengah, ke Jogja, terus ke Jakarta. Alhamdulillah saya ditugaskan oleh monggo Pak Kiai Nara, ditugaskan oleh partai untuk mewakili Jember, dan alhamdulillah pada tahun 2014 kemarin saya terpilih. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Karangbayat ini, karena saya yakin bahwa di antara Bapak ada yang milih saya. Itu sumbangsih yang bukan main. Nggih, Pak SBA. Monggo. Mudah-mudahan ini terus kita kerjasamakan. Kami di Jember ini juga punya lembaga namanya SBA Institute. Itu pengurusnya itu situ. SBA Institute adalah wadah yang memediatori apabila ada kesulitan di masyarakat, Pak. Kalau Bapak Ibu misalkan ada problem yang terkait dengan mitra kami, misalkan Bapak Ibu berantem karo tentara, nggak apa-apa, lapor pada saya, biar saya yang misah nanti, yang bisa yang mendamaikan, misalkan seperti itu. Bapak Ibu punya masalah di sinyal, bilang sama saya, biar saya lapor Pak Gun-Gun, nanti biar di kuat towernya, buatan tower, atau di sinyalnya ditambah. Nah begitu Pak, tugas kami kan menyambung lidah Bapak, menyambung lidah rakyat. Kalau ada masyarakat yang kesulitan, kami insya Allah akan membantu. Jadi itulah tugas yang kami emban,
sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kan fungsi DPR kan ada 3, salah satunya adalah budgeting, legislating, dan pengawasan. Jadi kalau ada masyarakat yang perlu menyampaikan sesuatu, sampaikan aja kepada kami melalui SBA Institute. Alamatnya di Gria Mangli, Jember, dekat studio SBTV. Jadi ini adalah upaya saya agar bagaimana Bapak Ibu sekalian ini betul-betul merasakan punya wakil di Jakarta. Jadi nggak usah demo ke Jakarta Pak, cukup datang ke SBA Institute, nanti biar dibawa persoalannya. Saya kemarin waktu ada konflik antara masyarakat dengan Kodam di Surabaya, di Jemur Sari itu saya datang, saya lapor ke Panglima, para Kasat, ini ada masalah seperti ini, tolong selesaikan sampai itu, jangan sampai masyarakat berbenturan dengan aparat keamanan, itu nggak baik. Kita harus kerjasama dengan pemerintah, kita harus sinergi dengan keamanan Indonesia, sehingga kita menjadi negara kuat. Akhirnya alhamdulillah bisa selesai, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi kita semua. Oleh karena itu kalau di sini ada terkait dengan itu, monggo kita diskusikan bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama, terutama kaitan dengan Kominfo. Tadi saya katakan, makanya saya bilang kepada Pak Camat, mumpung ada kepala desa, monggo kalau di sini nggak ada sinyal, kita ajukan aja, mumpung ada Pak Gun-Gun. Nanti saya ngomong kepada Pak Menterinya bahwa di daerah Karangbayat ini masih belum ada sinyal. Di Jawa kok nggak ada sinyal, kan terlalu gitu kan. Itu harus kita lakukan. Ya, karena pemerintah punya program Pak, namanya apa? 3T Pak ya. 3T terluar, terdepan, tertinggal. Tapi pernah saya kritik ini, karena 3T ini bukan hanya di luar Jawa, di Jawa juga banyak, termasuk Karangbayat ini. Sehingga saya kira itu perlu dirubah, T-nya yang tertinggal itu termasuk Jawa, tertinggal sinyal maksud saya, sehingga perlu diantisipasi bersama-sama. Dan itu punya dana Pak. Sekarang pemerintah lagi membuat palaparing. Palaparing itu fiber optik yang bisa membuat sinyal lebih baik. Tapi di Jawa tidak ada, karena Jawa ada BTS. Itu di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, dan sebagainya. Daerah-daerah yang sulit untuk BTS itu. Sehingga diharapkan nanti Indonesia semua adalah bisa mudah sinyal. Dari 70.000 desa itu harus mudah sinyal. Sehingga mengakses informasi bisa lebih mudah. Kalau akses informasi mudah, tentunya Bapak lebih bisa untuk belajar lebih banyak, bisnis lebih gampang, dan lain sebagainya. Sehingga inilah tugas kami bersama-sama, monggo bareng-bareng. Dan terakhir saya ingin sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pak Amin, Bapak Kiai Batus Sodik. Saya sudah beberapa kali ketemu beliau. Beliau ini ulama muda dan akan berikan tausiah pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan yang terakhir diminta kesediaan kepada Yang Mulia Dr. Gun-Gun Siswadi MSI sebagai staf ahli Menkominfo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak SBA, ini Pak Saiful Bahri Ansori, yang menginisiasi acara ini. Jadi kami Kominfo bekerja sama dengan DPR RI, khususnya Komisi 1, bagaimana supaya melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan program-program kebijakan pemerintah. Dan ini dilakukan di Jember ini, khususnya di Desa Karangbayat.
Yang terhormat Pak Camat Sumber Baru, kemudian Kepala Pak Kapolsek, kemudian Bapak Kepala Desa, Pak Amin, dan Kiai Bahri Sodik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan temanya adalah merawat kebinekaan melalui literasi media. Ini tadi sudah disampaikan, ini adalah hasil kerjasama Kominfo dengan Komisi 1 DPR, khususnya dengan Bapak SBA ini. Beliau mempunyai kepedulian Pak kepada daerah asalnya. Oleh karena itu kegiatan itu sengaja dilakukan di Desa Karangbayak ini. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang literasi media, pasti Bapak dan Ibu pernah dengar gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan literasi media? Bapak dan Ibu punya HP punya? Bapak dan Ibu punya Facebook punya? Wah, punya WA punya? Wah, luar biasa ini. Karangbayak ya. Kemudian Instagram punya Bapak dan Ibu? Wah, hebat nih. Jadi luar biasa ini Pak Saiful, Pak Camat ya. Ini seperti di kota-kota lainnya ya, di Jakarta, di kota besar gitu ya. Padahal ini ya cukup jauh dari Jakarta. Tapi luar biasa. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu mempunyai tadi namanya akun ya, akun media sosial, ada salah satunya adalah Facebook, Instagram dan sebagainya. Berarti Bapak dan Ibu harus beli pulsa, betul tidak? Ya, kalau Bapak dan Ibu beli pulsa berarti harus ada biayanya, betul tidak Bu? Nah, kesimpulannya adalah ternyata Bapak di Desa Karangbayak ini ya, ternyata masyarakatnya sudah mempunyai kemampuan untuk membeli pulsa Pak. Berarti dia sudah ekonominya sudah tarafnya sudah lumayan gitu ya. Ini luar biasa Pak. Ini berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Saya kira ini luar biasa. Jadi sekarang ini memang Bapak dan Ibu, Indonesia ini memasuki namanya abad informasi. Kenapa disebut abad informasi? Coba kita tes Pak. Begitu Bapak dan Ibu bangun tidur, ya bangun tidur nih Pak. Apa yang Bapak Ibu cari? HP yang dicari. Yang dicari apa dari HP Bapak dan Ibu? Informasi. Jadi sekarang ini kalau kita bangun tidur, zaman dulu mungkin bangun tidur yang dicari adalah teman kasurnya ya. Ada siapa di samping kita gitu. Sekarang ini enggak lagi Pak. Malahan kita mencari yang namanya HP. Ya, betul tidak? Nah, itu. Ya, artinya kita sudah memasuki abad informasi. Kenapa kita mencari HP? Ternyata tadi jawabannya adalah mencari informasi. Betul Pak. Sekarang ini luar biasa Pak. Informasi ini, kalau kita menguasai informasi, maka kita akan menguasai sektor-sektor ekonomi. Ada pepatah mengatakan siapa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Betul tidak? Nah, ya, oleh karena itu kita sebagai pengguna media sosial tadi ya, karena di sini judulnya literasi media. Literasi media itu adalah pengertiannya bagaimana Bapak dan Ibu ketika menggunakan informasi, memanfaatkan informasi ya dengan baik. Bisa memilah dan memilih informasi. Jadi kalau